Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampe. Bismillah dan waskulillah ma'abadu. Yang kami ucap Pak Kades beserta perangkat desa Sayang, Ketua BPD, beserta anggota LPM, anggota RT RW, para kader posyandu, kader kesehatan, yang kami banggakan Pak Babinsa dan Kapolres Desa Sayang yang selalu mendampingi Pak Kades. Alhamdulillah Pak Ibu pendamping desa Ibu Dede. Alhamdulillah di Sudut Robi hari ini kita patut bersyukur masih diberi kesehatan sehingga dapat berkumpul di acara stunting Desa Sayang. Selamat dan salam untuk curahkan Nabi kita Nabi Muhammad Wassalam, para keluarganya, para sahabatnya dan sekalian satu umatnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini mungkin rembuk stunting yang berkaitan dengan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan di 2025. Tapi tahun sekarang kita sudah berkomitmen Pemda Sumedang, Jatinangor, termasuk Jawa Barat lah, zero stunting. Kemarin secara khusus mungkin kami dipanggil Pak Gubernur camat se-Jawa Barat di gedung sate yang dibahasnya stunting dan kemiskinan. Stunting alhamdulillah untuk Jatinangor mengalami penurunan, Pak. Hasil kerja semua nih, bukan kerja puskesmas saja, jadi kerja semua dari Pak Kades, perangkat desa, Babinsa, Bambang Timas, BPD, RT RW, termasuk para kader bersama-sama menurunkan angka stunting. Badan Naros stunting Sayang berapa orang? 49. Habis Badan Naros KRT BPD apal. Nah, bayar data yang bagus menunjukkan kebijakan yang baik. Kita di Sayang ada 49 Pak, balita yang dikatakan stunting. Balita ada by name, by address. Saya yakin tersebar di RT RW-nya Sayang. Berat sebenarnya kalau kita kerja bersama. Contoh RT 1 misalnya, kalau 49 sebenarnya RT bagi 50 48 kalah min hiji kan, rata-rata 1, 2, 3 atau rata 2, tidak lebih daripada 5 rata-rata Pak RT. Wah, hari ini Abi ngajak lah, fokus Pak, fokus. Hari ini semua kegiatan anggaran banyak kita menanggulangi kemiskinan melalui BLTDD untuk stunting, makanan tambahan. Itu fokus ke nanti dianggarkan berkaitan dengan acuannya nih, pendamping akan menjelaskan aturan mainan untuk penurunan stunting apa saja. Tapi tadi kita harus apalagi data berkaitan dengan indikator stunting. Ada 3 Pak yang harus kita perhatikan, yang nanti untuk dianggarkan di tahun 2025. Jadi kalau bahasa sekarang mah di prahamil, berarti kan belum nikah Pak, prahamil. Sasaran masa anak remaja Pak. Anak remaja tidak boleh kekurangan darah. Dikasih program tablet tambah darah. Kita pernah lakukan Pak di tahun-tahun belakangan, kita laksanakan tablet tambah melalui puskesmas. Masih kena kayak dampak stunting. Kenapa? Dikait tablet tambah darah tapi tidak diminum. Kawal Pak sampai diminum tadi tuh. Kalau tuh. Karena saya lihat distribusi dari puskesmas untuk tablet tambah darah sudah nyebar Pak. Tapi dampak terhadap anak remaja dan ibu hamil nggak diminum. Kawal. Baiklah. Terus
Terus kaitan dengan kalau sebelum hamil berarti pranikah. Karena harus ada ketua MUI kan. Diwajibkan Pak untuk pemeriksaan kesehatan. Bisi tadi dia calon pengantin ada kurang darah dikasih obat tambahan darah. Terus masa kehamilan berarti sasarannya ibu hamil. Aku apa ibu hamil jadi sampai orang. Habis sampai ditanya gitu Bu kemarin. Untuk apa? Api membuka aplikasi muncul bahwa di Jatinangor yang hamil hari ini ada 414. Apa lagi? Bayangin bayarnya saya. Kalau canggih sebenarnya aplikasi. Pak Kades pun harus apa? Kan jadi sasaran untuk penanganan stunting ibu hamil. Catat. Seberapa ibu hamil Bu? 37? Tuh sedikit 37. Kontrol bangga ibu bidan, bu kadar, nggak apa-apa. Lihat Pak, kan kesehatan sampai sekarang pemerintah daerah Sumedang dikasih apa jam smartphone sama canggih itu 1000 smart dikasih ke ibu hamil untuk mengontrol tekanan darahnya kumaha. Kalau tekanan darahnya bagus berarti sehat. Ya, nah itu. Jadi pertama data apa Bu? Kajian di print atau di print Bu? Kalau di aplikasi susah di print, print di ibu hamil desa ini, dusun ini ada tuh semua. Dipegang termasuk yang lainnya. Satu, ibu hamil termasuk ibu hamil tidak boleh kekurangan energi kronis. Terus yang selanjutnya setelah kehamilan berarti lahir balita sasarannya. Sebenarnya cuma balita itu stunting Bu 40 tuh 40 etak sasarannya jadi 3 Pak sebelum nikah remaja, ibu hamil dan anak remaja. Datanya Pak cari yang stunting ini bayarnya saya sok kebarengan misalkan. Jadi balita tidak harus diberikan ASI eksklusif 0-6 bulan Pak, harus wajib kan waktu ASI ibu susu asli gitu kan. Setelah 6 bulan ke atas sampai 2 tahun baru kasih ASI tambahan dan makan makanan yang protein. Jadi 3 indikator Pak. Itu yang saya lakukan. Tapi kita harus tunjuk data. Data itu nanti dituangkan, dianggarkan dalam anggaran desa di 2025 biar turun lagi, tidak ada stunting baru, gel stunting. Yang 40 ya atau ayat tambahan ini. Jadi sasaran remaja diprioritaskan, ibu hamil diprioritaskan, anak balita yang sudah lahir pun yang stunting ditangani. Kan masih banyak kalau 40 orang balita stunting. Alhamdulillah Jatinangor hari ini kemarin ada merah awal desa Cileres. Tahun kedua 3 desa termasuk saya, alhamdulillah kerjasama clear. Kalau nanti mah setelah usia lewat 2 tahun itu bisa berkurang. Tapi ditangani jangan ada pas balita baru dalam hadis stunting baru. Ya. Bulan November mungkin ya Bu Kapus rencana ada petugas pengukur Pak. Kemarin saya disampaikan sudah dilatih di Provinsi Jawa Barat, yang insya Allah nanti dipanggil juga oleh Pak BJ Bupati, yang nanti akan diterjunkan ke desa. Itu kunci Pak. Stunting Sumedang ingin target 7% Pak di SGI. Jadi dia di lapangan Pak, karena cuma error Pak, udah kegoyang, kerjerik, diukur, berubah Pak. Timbangan ekonomi ya. Iya pasti berubah, tidak sama. Nah makanya di rumah itu dilatih khusus dan nanti akan ke lapangan lah. Maka target Sumedang SSGI-nya 7%, 7% target. Kita ini Jatinangor 8,84% Pak. 8,4%. Kalau saya di atas kecamatan
9,45%. Berarti masih agak tinggi di seluruh kecamatan. Itu yang harus kita tangani. Terus yang selanjutnya berkaitan dengan kemiskinan. Kenapa kemiskinan stunting nyambung, Pak? Boro-boro makan, kita memikirkan makan untuk sehat, pasti mikir anak. Makanan yang 4 sehat 5 sempurna. Karena kondisi ekonomi yang kurang, sulit memperhatikan. Maka ditangani hari ini berkaitan dengan penanganan kakak miskin ekstrim. Di Sayang ada seberapa, Bu? Kakak miskin ekstrim. Nah, Kantun 10. Garut data Senayan, Pak. Nah, di sini Sayang dari sasaran kakak miskin itu 15 belum ada perubahan dalam aplikasi. Ada berapa mungkin apa yang kita lakukan dari kakak miskin 15 orang, Pak? Yang perlu diintervensi yang pertama berkaitan dengan usulan JKN, jaminan kesehatan, berikan. Maka tadinya binding adresnya, Pak, dibagikan aja ke RT RW biar apa gitu. Jadi itu jadi sasarannya itu. Yang keduanya berkaitan dengan kepesertaan PIP. Cek, Pak, yang 15 itu masuk nggak ke JKN, ke PIP? Terus mereka masuk ke penerima BPNT atau sembako. Terus cek yang 15 orang apakah sudah dapat kartu tangkis yang dari Badas. Cek. Terus kaitan dengan kakak miskin yang masih produktif, kebetulan ini wilayah-wilayah pabrik, banyak perusahaan. Kalau dia produktif, kerjakan, dipadamkan bayar untuk buruh juga. Terus yang selain berkaitan dengan roti labu, kalau sudah dapat roti labu, hilang kakak miskin. Maka kakak miskin ekstrim yang tercatat di desa saya, yang sudah masuk ini, program-program tadi disebutkan, itu hapus dengan sendirinya. Karena kriteria kakak miskin ekstrim, dia penghasilan hanya 280, Pak. Sekitar 10 ribuan lah sehari, gitu kan? Berarti 280. Tapi kalau sudah dapat PLT 300, Pak. PKH besar, termasuk yang lainnya besar, itu hilang sendirinya. Karena target stunting, zero stunting, kemiskinan ekstrim pun zero kemiskinan ekstrim, Pak. Itu bukan hanya di Jatinangor, bukan hanya di Sumedang, bukan hanya provinsi Jawa Barat, tapi nasional. Masa Indonesia masih ada kemiskinan ekstrim? Waktu bantuan banyak, gitu kan? Masa tidak tersasar gitu? Malah di desa lah, desa BPD bertokol, dirembutkan lagi, kita lepaskan, Pak. Kemarin ada beberapa kecamatan awal mah Jatinunggal dengan apa istilah dengan komitmen bersama, camat, kepala desa termasuk tokoh di dalamnya membebaskan, Pak. Tidak ada kakak miskin, dia berkomitmen. Kan konotasinya beda, Pak. Apalagi ada Jatinangor, seperti itu apartemen di mana-mana masih ada kaki masih ada, terlalu. Berarti kan masyarakat kurang apatis ya, Pak. Kalau tidak kepedulian kakak miskin, saya yakin kondisi real di lapangan bisa kita tangani. Benar, Pak? Saya yakin Pak RT RW peduli lah. Tidak ada warga masyarakat Jatinangor yang tidak makan, benar, Pak? Tidak ada masyarakat Jatinangor yang kelaparan. Tidak ada yang terlantar, saya yakin tidak ada. Kita semua peduli, saya yakin. Itu, Pak. Jadi harapan kami pertama, data stunting, data kemiskinan yang dikejar, fokus sama semua. Di bulan Oktober ini, Pak Bu, kemarin saya Cilajung berkomitmen, Bu Dede, kakak miskin yatim hilang, Pak. Karena tadi dia sudah diposkan ke bantuan-bantuan itu. Jadi kaitan dengan penghapusan kakak miskin yatim tidak berpengaruh, Pak, terhadap bantuan yang sudah
diluncurkan. Kalau dia sudah dapat PKH, keluar dari KMSN tidak mengganggu, pasti dapat gitu. Orang data dari DTKS, jadi DTKS tidak menghapus kakak miskin ekstrim gitu. Di data daerah akan tidak terhapus karena masuk ya atau tidak apa. Nah itu jadi banyak yang miskomunikasi. Pas kamu dihapus, nanti hilang enggak. Yang penting menghapus kakak miskin ekstrim dengan memberi bantuan program termasuk di BLTDD. Karena BLTDD sekarang setahun 300 ada 400 juta anggaran berkurang nggak? Iya. Masuk yang kakak miskin termasuk nggak? Masuk, udah lepas Pak. Sebulan 300 ya, sudah lepas berarti. Nah tadi dia indikator 180, jadi jangan double. Kakak miskin dengan bantuan-bantuan yang sekarang diterima, yang sudah diterima, tapi tidak pengaruh, ya, tidak keluar. Berarti otomatis sudah keluar Pak. Termasuk dari pagis yang Batnas itu harusnya keluar. Dan itu dari Pak Kades nanti dirembukan lagi Pak, karena saya berkomitmen kemarin Pak Sekda Provinsi itu sejauh barat Pak, sejauh barat itu ada kecamatan sampai 5.600 harus semua pas dari kakak miskin dengan cara tadi ditangani oleh program-program yang sudah ada, program di desa maupun di program nasional. Ya jangan ada double bantuan menang tapi masih tercatat di kakak miskin NIM, kakak miskin SD itu lepas Pak. Nah itu terus yang jadi ada kemarin kebetulan Sekda Provinsi itu mantan Sekda Kabupaten Sumedang Pak, sekarang kebetulan kemarin PJ Bupati Nela terus jadi diangkat jadi Sekda Jawa Barat, yang pada akhirnya program yang dulu dilaksanakan di Sumedang diadopsi ke Provinsi Jawa Barat Pak. Jadi kepercontohan. Salah satu contoh kemarin ada beberapa camat yang ditanya Pak, yang camat bukan dari Sumedang, pas ditanya data kemiskinan bingung, tapi orang harus belajar di awal oleh Pak Sekda Roktok udah buka aplikasi apa, jadi ada beberapa camat kan itu mah penugasan stunting dan kemiskinan itu nasional Pak, karena camat kudu menangani stunting tapi data